Halo, selamat datang kembali buat Sagittarius di channel aku, Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang bertahan atau melepaskan. Nah, ini channel kedua aku, tapi kadangkala diisi oleh suami aku, mantan pacar aku, ya. Oke, nah, semoga teman-teman bisa cocok ya dengan readingan suami aku. Oke, nah tapi kali ini aku mengisi ya untuk sesi terakhir ini karena kebetulan suami aku ada berhalangan, jadi aku yang gantiin. Semoga di sini bisa resonate, bisa tidak dengan kamu ya. Tapi jangan bagi kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan ya. Oke. Karena di sini juga energinya energi banyak orang ya. Baca secara general ya, tidak semua nantinya akan resonate atau hanya beberapa yang resonate. Oke. Dan juga bisa vice versa ya, bisa berbolak-balik. Nah, tidak berlama-lama kita akan coba shuffle kartunya, tapi ingat ya, tidak bosan-bosan mengingatkan kembali bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, oke. Buat Sagi, kita akan shuffle kartunya. Sebelumnya aku doakan buat Sagi semuanya, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Kita akan lihat di sini dia ya, apakah dia bisa dipertahankan atau tidak di sini. Kita akan coba lihat di sini ya. Energi orakel kamu dulu dengan kartu Norman ya. Dengan kartu Lenormand. Maksudnya Lenormand ya. Oke. Kita akan ambil 5 kartu dulu seperti biasa, seperti bacaan aku ya, seperti biasa. Biasanya kalau suami aku itu ya mengambil 6 kartu aja ya. Nah, kita akan coba menjabarkan lebih sedikit detail gitu ya. Nah, di sini ada the letter. Di sini bottom of the deck-nya kamu. Di sini ada whip, ada star, ada clover, dan sky tea. Oke, dan di sini ada fish. Kita akan coba melihat di bottom dulu ya. Di sini ada letter. Letter ini menggambarkan surat. Artinya, ini juga bisa melihat kondisi hubungan kamu saat ini dengan dia itu sedang berjauhan. Kadangkala komunikasi dengan surat ya. Kalau masa sama zaman dulu itu melalui vessel post ya. Surat-suratan gitu loh. Nah, di sini ini ada menggambarkan kamu yang LDRan atau kamu yang saat ini lagi terjeda hubungannya. Yang saling memblokir lah ya, yang saling on off lah. Nah, banyak hal di sini terjadi. Aku melihat ada energi di mana bahwa kamu merasakan ya, di sini ada white. Ini cambuk, kerja cambuk itu ya terus menerus. Jadi seakan-akan ini pasti sakit gitu loh. Jadi hubungan yang kamu jalani di sini, di mana begitu sangat menyakitkan, membuat kamu merasa tidak pernah ada bahagia. Apakah di sini dia yang toksik atau dia yang sering on off yang seperti kita katakan tadi? Atau dia yang hanya memanfaatkan kamu? Atau selama ini kamu yang berjuang buat dia? Kamu mungkin yang selalu ada buat dia. Dalam terpuruk pun kamu yang selalu membantu dia bangkit, selalu mensupport dia. Tapi yang membuat kamu sakit di sini adalah dia tidak pernah melihat perjuangan kamu. Dia tidak pernah menghargai perjuangan kamu. Disitulah akhirnya kamu merasa bahwa ya apa yang harus aku lakukan dengan hubungan ini. Karena di sini juga ada sky tea. Ini seperti memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena di sini ada star, ada clover. Kamu seperti ingin mencari kenyamanan. Dan di sini ada sebuah sinar di mana keinginan kamu untuk merubah kondisi hubungan kamu itu bisa gitu loh. Karena ada harapan di sini. Ada seberkas atau secercah cahaya yang akan menerangi kamu nantinya. Apakah di sini kamu harus bisa meninggalkan dia ataukah mempertahankan? Karena di sini aku melihat kamu mencari kenyamanan di sini. Ya, mencari kenyamanan dari kondisi saat ini
yang membuat kamu merasa bahwa hubungan ini tidak pernah aku merasakan nyaman, bahagia, ya. Nah, itu. Jadi ya mungkin dulu kamu merasa bahwa hubungan kamu itu baik-baik aja. Dulu kita bahagia, Kak. Dulu kita itu saling memberi support gitu loh. Kita dulu saling mengerti satu sama lain. Tapi nggak tahu ya, Kak, kenapa akhir-akhir ini sering terjadi hal-hal yang membuat aku merasa sakit gitu ya, kecewa. Nah, dan kenyamanan yang dulu itu kayaknya sudah hilang. Perlahan-lahan sudah menghilang. Dan seakan-akan aku berharap di sini ada sesuatu sinar ataupun harapan aku untuk bisa merubah semuanya. Kembali seperti dulu lagi begitu. Ada di sini harapan kamu. Ya. Disitulah kamu mulai mencari solusi dari hubungan kamu. Mungkin beberapa dari kamu berharap bahwa ya kita bisa memperbaikinya. Berharap kita bisa membangun lagi hubungan ini. Nah, itu harapan kamu. Karena di sini kamu sudah tidak bisa merasakan nyaman lagi. Rasa seperti dulu yang kamu rasakan itu sudah tidak ada lagi. Dan inilah yang ingin kamu kembalikan kondisinya. Jadi, jika benar-benar kamu sudah berjuang untuk mempertahankan hubungan kamu, jika kamu sudah berjuang untuk memperbaiki semuanya, tapi dari dia tidak ada, ya, disinilah kata melepaskan itu muncul, ya. Buat Sagi, ini muncul Skyty di sini. Akhirnya kamu ya melepaskan itu. Kenapa? Karena mungkin capek ya, capek memperjuangkan orang yang mungkin tidak pernah ada kejelasan, lelah memperjuangkan dia yang tidak pernah menghargai kita, ya, gitu ya. Kecewa gitu ya. Saat kita berharap kepada dia. Nah, sekarang waktunya lah kamu untuk mencari keberuntungan kamu. Dan aku melihat di sini, saat kamu melepaskan dia, keberuntungan muncul ke dalam hidup kamu. Di sini ada fish. Fish ini adalah suatu kebebasan yang akan kamu raih. Dan akhirnya kamu merdeka gitu loh. Kamu bisa berenang ke sana kemari, ya ikan. Itu kan dia pengen bebas gitu loh. Sama ibarat kata dengan burung. Burung itu kan juga pengen terbang. Jadi dia tidak mau dikurung gitu loh. Ini aja ikan kalau saat dalam kolam, dia juga harus diberikan kayak apa ya, kayak udara, ruang juga harus ada ya. Itu harus kolamnya juga harus bisa lebih besar gitu ya. Karena agar bisa dia merasakan kebebasan untuk ke sana kemari. Itu yang kamu rasakan. Akhirnya kamu merasakan setelah melepaskan dia, rasanya hati kamu lega gitu loh. Karena memang hubungan ini tidak bisa dipertahankan. Karena jika saya mempertahankan, jika aku mempertahankan gitu ya, itu yang ada dalam pikiran kamu. Aku tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan hidup aku tidak akan pernah berubah. Itu yang kau pikirkan di sini. Oke, itu yang aku tangkap di sini ya. Nah, buat Sagi, kita akan coba di sini. Lihat dengan kartu tarot. Apa yang terbaca di sini? Buat Sagittarius. Kalau ya namanya hubungan itu, percintaan itu pasti selalu ada ya. Turun naiknya, kadang bahagia, kadang sedih, kadang dikecewakan ya. Kadangkala itu adalah proses kita untuk mencapai kebahagiaan. Proses kita itu kadang-kadang sulit ya, tidak gampang untuk mencapai kebahagiaan. Ya, kita ditemukan dulu dengan orang yang salah, ditemukan dulu dengan orang yang tidak benar gitu ya, tidak pernah sayang sama kita, memperhatikan kita. Karena di situ Tuhan memberikan suatu pelajaran bagi kita agar kita bisa mengetahui bahwa wah seperti ini ya ternyata. Menyikapi orang seperti ini harus seperti ini gitu loh. Jadi sebenarnya kamu jangan berpikir bahwa kenapa ya Kak aku itu ketemu dengan orang yang salah terus? Kenapa aku ya Kak tidak pernah ketemu dengan orang yang tulus gitu ya. Nah, kamu harus bersyukur. Kenapa? Itu juga sebenarnya suatu proses pendewasaan kamu, proses kamu untuk menuju kebahagiaan ya. Pasti ada hikmah di balik semua masalah yang kamu hadapi. Oke. Nah, itu. Kita akan lihat di sini. Buat kamu yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Sebelum ini di channel aku Maila Faisa,
juga ada aku buatkan readingannya tentang hubungan kamu dengan dia, melepaskan atau mempertahankan ya. Bisa kamu cek ya di channel aku, buka videonya, scroll aja ke bawah, nah itu akan kelihatan. Nah, kita akan coba di sini lihat seperti apa cerita kamu sebenarnya. Kita akan cek di sini dengan kartu tarot ya. Oke. Wah, ini banyak sekali. Kita ulang kembali ya. Kita buka dulu kartunya. Ada Gemini, Libra, Aquarius di sini. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Five of Pentacles. Dan ada Five of Wands. Aries, Leo, Sagi. Taurus, Virgo, Capri. Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Gemini, Libra, Aquarius, semua zodiak ada di sini ya. Buat Sagi, nah kita di sini ada elemen tanah lagi, Taurus, Virgo, Capri, dan Ace of Swords. Oke, itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Buat Sagittarius, kita akan coba cek di sini. Oke, di Ace of Swords ada suatu pemikiran kamu ya. Ini seperti ada sesuatu yang kamu pikirkan, ada sesuatu harapan dari yang sudah kamu pikirkan sebelumnya, bahwa ya kayak planning lah ya gitu ya, atau sesuatu yang kamu manifestasikan akhirnya di sini bisa terwujud. Apa itu? Ya, intinya tentang suatu kondisi perasaan kamu saat kamu melepaskan dia. Muncul suatu pemikiran yang membawa kamu itu merasa bahwa ya kayaknya aku harus membuka hati aku nih gitu ya. Setelah aku bisa melepaskan dia, aku berharap akan ada seseorang yang akan datang kepada aku dan akan ada kesuksesan buat aku di sini. Nah, itu ya, ini ada seseorang yang bisa dikatakan nantinya yang membawa perubahan ke dalam hidup kamu. Kita akan lihat di sini. Ada Two of Swords. Ya, kadang-kala kamu merasa bingung, kadang-kala kamu merasa sedih gitu ya. Dan ini kamu pengen fokus ke sesuatu kondisi. Kondisi apa? Saat kamu sudah melepaskan dia dan kamu fokus kepada suatu pekerjaan kamu. Bisa saja itu ya terjadi di sini. Karena mungkin kamu sudah capek dengan hubungan-hubungan percintaan, asmara. Jadi, kenapa? Kamu ini selalu ya menemukan seseorang yang hanya mencari kesenangan atau bisa dikatakan ada orang yang ingin memanfaatkan kamu di sini. Dan itu membuat kamu sengsara. Sengsara dari segi batin, sengsara dari segi finansial di sini. Ada Five of Pentacles. Itu yang aku lihat. Jadi di sini setiap konflik yang ada, kamu selalu merasakan penderitaan. Jadi akhirnya kamu bertanya kepada diri sendiri, apa sih, kenapa sih ini terjadi pada aku gitu loh. Kenapa? Aku sementara selalu membahagiakan dia, sementara dia tidak pernah membahagiakan aku. Itu yang membuat kamu merasa di sini ya sengsara gitu ya. Kamu ingin melupakan dia, kamu ingin memutuskan dia, meninggalkan dia. Tapi mungkin kadang-kala ada rasa kesulitan gitu loh, ada rasa keraguan gitu. Nah, kenapa? Ya, karena segala sesuatu itu mungkin sudah kamu bangun dulunya. Bertahun-tahun sudah kamu bangun hubungan dengan dia gitu ya. Tapi ya mungkin dengan hanya masalah sepele ataupun apa, aku menjadi seorang yang begitu sangat sakit gitu ya, dikecewakan. Karena di sini juga ada seperti pengkhianatan. Itu yang membuat kamu merasa harus bisa memutuskan dia. Karena kamu juga punya prinsip. Seseorang di sini yang memanfaatkan kamu ataupun yang berkhianat kepada kamu, kamu tidak akan bisa hidup dengan dia. Dan itulah akhirnya kamu memutuskan dia, ya. Melepaskan dia di sini. Oke. Nah, di sini sepertinya kamu memang pengen cari ketenangan ya, kenyamanan karena kamu capek ya, lelah dengan hubungan yang tidak pernah ada kata bahagia. Ya, mungkin sendiri di sini mungkin lebih baik bagi kamu. Nah, itu. Karena
dalam menjalin hubungan itu kamu merasa tersakiti. Jadi buat apa? Lebih baik aku sendiri gitu ya. Apalagi bagi kamu di sini yang single parents gitu. Jadi udahlah, mending aku bahagiakan anak dan orang tuaku gitu ya, daripada hubungan aku yang membuat aku ribet gitu. Nah, itu yang kamu rasakan di sini ya, buat Sagittarius. Dan sinilah kebahagiaan kamu akan terlihat saat kamu sudah melepaskan semuanya, saat kamu merasakan, karena di sini juga ada fish. Ini cerita kamu ya, dimana kamu mungkin merasa bahwa ya udahlah, hubungan ini memang membuat aku menderita dan aku harus bisa break di sini dalam masalah percintaan agar semua bisa normal kembali. Kondisi hati aku, kondisi kehidupan aku, finansial aku, semuanya. Mungkin di sini kamu sudah habis-habisan karena dia dalam segi materi, finansial. Makanya mungkin kamu baru menyadari, kenapa ya aku aja yang berjuang buat dia. Sementara kalau memang kita mencintai seseorang, pasti orang itu akan mencintai kita juga gitu loh. Pasti orang itu juga akan membuat kita bahagia. Karena kita sendiri saat mencintai orang, kita mencintai seseorang, pasti kita selalu membuat dia bahagia dan kita tidak ingin membuat dia merasa disakiti gitu ya. Nah, itulah sebenarnya. Tapi jika itu tidak ada dalam hubungan kamu dengan dia, ya kamu berhak untuk meninggalkannya. Karena itulah jalan satu-satunya untuk kamu melepaskan dia agar kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang real nantinya ya di masa depan. Karena jika tidak kamu lepaskan dan kamu mempertahankannya, kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan di sini, tidak akan mendapatkan kenyamanan di sini, tidak akan mendapatkan sinar di sini. Jadi artinya kalau kamu sudah menyadari bahwa hubungan itu tidak baik, ya tinggalkan. Apalagi di sini mungkin dia yang begitu sering on off atau dia yang LDRan di sini tidak pernah komunikasi dengan kamu yang intens gitu ya. Yang mungkin dia cuek dengan kamu. Ya apalagi LDRan itu sulit sekali gitu loh. Sulit sekali. Kita tidak tahu apa yang dilakukan di sana. Yang diperlukan adalah pengertian dan saling percaya. Tapi itu tidak ada. Ya buat apa kita pertahankan? Oke? Buat Sagi, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia ya. Sampai ketemu lagi, dadah.